Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bimbel Ummu Ibrahim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai Ayo Kita Berlatih 5.2 halaman 18. Happy watching! Baik, sekarang kita masuk pada Ayo Kita Berlatih 5.2. Nomor 1, pembibitan karet ude mutiara hijau. Desa Pergarutan Baru memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Satu pohon karet dapat menghasilkan getah sebanyak 1.500 liter. Kita bagi dengan 200 pohon sama dengan 7,5 liter per pohon. Maka kesimpulannya, satu pohon karet dapat menghasilkan 7,5 liter getah karet per pohonnya. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Sains, jantung tikus berdetak 840 kali dalam 2 menit. Jantung marmut berdetak 1200 kali dalam 4 menit. Dan jantung kelinci berdetak 1025 kali dalam 5 menit. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Di sini kita cari dulu untuk jantung tikus. Jantung tikus itu sama dengan 840 per 2 menit. Kita kalikan dengan 60 menit. Kenapa 60 menit? Karena di sini yang ditanyakan adalah selama 1 jam. 1 jam kalau kita konversikan satuannya ke menit, itu sama dengan 60 menit. Maka kita kalikan di sini 60 menit. 840 per 2 sama dengan 420 dikali 60 menit sama dengan 25.200 kali. Sekarang kita lanjut pada jantung marmut. Jantung marmut sama dengan 1.200 per 4 menit. Kita kalikan dengan 60 menit. Masih sama seperti tikus. Kita kalikan dengan 60 menit. Di sini 1.200 per 4 menit itu sama dengan 300. Kita kalikan dengan 60. 300 kali 60 sama dengan 18.000 kali. Kita lanjut pada jantung kelinci. Kelinci sama dengan 1.025 per 5 menit kali 60 menit. 1.025 per 5 sama dengan 205 dikali 60 sama dengan 12.300 kali. Nah, kita kembali kepada pertanyaannya. Hewan manakah yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam? Di sini 25.200, di sini 18.000, di sini 12.300, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang tikus. Karena detak jantungnya paling banyak berdetak, 25.200 kali. Sehingga kesimpulannya, hewan yang berdetak lebih banyak dalam 1 jam adalah tikus sebanyak 25.200 kali. Berikutnya kita masuk pada soal nomor 3. Perusahaan sereal memberi informasi nilai gizi kepada pelanggannya. Gunakan pola dalam tabel untuk menjawab pertanyaan. Nah, berikut ini merupakan tabel yang berisikan kalori yang terkandung dalam sereal. Jadi di sini ada takaran dengan satuannya gram, kemudian kalor dengan satuannya kalori. Baik, untuk pertanyaan yang A, Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Jadi di sini kita bahas dulu soal yang A. Sebelum kita bahas soalnya, di sini kita buatkan dulu permisalan. Untuk takaran atau gram, ini kita misalkan saja sebagai X, dan kalor dengan satuan yang kalori, ini kita misalkan sebagai Y. Maka untuk 50 gram ini kita misalkan X1, kemudian 150 sebagai X2, 300 sebagai X3, dan 500 sebagai X4. Begitu juga yang ini, 150 sebagai Y1, 450 sebagai Y2, 900 sebagai Y3, 1500 sebagai Y4. Baik, di sini kita misalkan seperti yang tadi, X itu adalah takaran dalam gram, kemudian Y-nya itu banyaknya kalori. Nah, di sini kita akan membandingkan satu per satu. X1 berbanding Y1 sama dengan 50 banding 150. Nah, perbandingan ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 50. Sehingga
perbandingannya adalah 1/3. Kita lanjut untuk perbandingan kedua. Di sini X2 banding Y2 sama dengan 150 berbanding 450. Sama dengan 1/3. Ini sama-sama kita sederhanakan dengan membagi 150. Lanjut untuk X3. Untuk X3 banding Y3, 300 banding 900. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi 300, sehingga 1/3 juga. Untuk perbandingan selanjutnya, X4 banding Y4. Maka 500 berbanding 1500. Nah, sama-sama kita bagi dengan 500, sehingga 1/3. Jika kita perhatikan, perbandingan X1 banding Y1 sampai X4 banding Y4 itu nilainya sama, yaitu 1/3. Maka bisa kita buatkan kesimpulan bahwa X banding Y itu sama dengan 1/3. Sekarang kita masuk pada soal yang A. Vina makan 75 gram sereal. Berapakah kalori yang Vina dapatkan? Nah, di sini yang diketahui adalah X. X-nya di sini adalah 75 gram sereal. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak kalori. Nah, kalori tadi di sini lambangnya Y, maka Y sama dengan titik-titik kalori. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan soal ini, kita gunakan perbandingan yang sudah kita cari tadi. X banding Y sama dengan 1/3. Maka di sini selanjutnya kita masukkan nilainya. X-nya tadi adalah 75, kemudian Y-nya di sini itulah yang kita cari sama dengan 1/3. Sampai di sini kita akan kalikan silang. Maka 1 dikali Y itu Y, atau bisa kita tuliskan di sini juga 1Y. Kemudian di sini 3 dikali 75. Nah, maka di sini Y sama dengan 225 kalori. Berikutnya, kita bahas yang B. Rofik makan sereal yang mengandung 1000 kalori. Berapa gram sereal yang Rofik makan? Nah, di sini yang diketahui adalah Y. Y sama dengan 1000 kalori. Kemudian yang ditanya itu adalah X. X sama dengan titik-titik gram. Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita dapat memasukkan perbandingan yang sudah kita ketahui tadi. X banding Y sama dengan 1/3. Di sini kita masukkan nilai pada variabel-variabel ini. X itu yang akan kita cari, kemudian Y-nya di sini sama dengan 1000. Maka X per Y sama dengan 1/3. Sampai di sini kita akan kalikan silang. Kita kali silang. 3 dikali X itu 3X sama dengan 1 dikali 1000. Nah, di sini 3X sama dengan 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Maka X sama dengan 1000 per di sini 3 sebagai pengali pindah ruas menjadi pembagi. Maka di sini X sama dengan 1000 dibagi 3. Sehingga X sama dengan 333,33 gram. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk C dan D. Yang C, tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan kalori dengan sebarang takaran sereal. Baik, di sini kita tuliskan dulu persamaan yang sudah kita tentukan tadi bahwa X banding Y sama dengan 1 berbanding 3. Di sini kita kalikan silang. Maka 1 dikali Y itu sama dengan 1Y, atau di sini bisa kita tuliskan saja Y. Kemudian 3 dikali X itu sama dengan 3X. Di sini kita dapatkan bahwa Y itu sama dengan 3 dikali X. Sehingga persamaan yang dapat kita gunakan untuk menemukan kalori dengan sebarang takaran sereal adalah kalori sama dengan 3 dikali takaran sereal. Kita lanjutkan untuk soal yang D. Tulis persamaan yang dapat kalian gunakan untuk menentukan takaran dengan satuan gram sereal jika sebarang kalori diketahui. Masih sama seperti yang tadi.
kita masukkan persamaan yang sudah kita ketahui, X banding Y sama dengan 1:3. Di sini untuk yang D, itu yang ditanyakan atau yang dicari adalah X. Kalau yang C tadi yang ditanyakan adalah Y. Maka di sini akan kita kalikan silang. 3 dikali X itu adalah 3X. Kemudian 1 dikali Y itu adalah 1Y. Nah, berikutnya, karena di sini kita mencari X sama dengan 1, 3 pindah ruas ke kanan menjadi pembagi, maka 1/3Y. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 1/3 dikali Y. Sehingga, untuk persamaan yang dapat digunakan untuk menentukan takaran sereal jika sebarang kalori diketahui adalah takaran sereal sama dengan 1/3 dikali kalori. Soal nomor 4, pilihan ganda di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah titik-titik. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal pilihan ganda. Untuk menjawab soal nomor 4, kita harus menentukan kecepatan pada masing-masing pejalan kaki. Rumus kecepatan sama dengan V sama dengan S/T, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Baik, di sini kita jawab dulu yang A. Rossi berjalan 4,8 km dalam 1 jam. Maka yang di sini yang diketahui adalah S atau jarak sama dengan 4,8 dan waktunya atau T 1 jam. Kita masukkan rumus V sama dengan S/T, maka V sama dengan 4,8 km per 1 jam. V sama dengan 4,8 km per jam. Sekarang yang B. Untuk Endang berjalan 9,8 km dalam 2 jam. Nah, di sini jaraknya 9,8 dan waktunya 2 jam. Sehingga V sama dengan 9,8 km per 2 jam. V sama dengan 4,9 km per jam. Kita lanjut untuk yang C. Rosuli berjalan 9,6 km dalam 1,5 jam. Di sini jaraknya 9,6 km dan waktunya 1,5 jam. Maka V sama dengan 9,6 km per 1,5 jam. Maka V sama dengan 6,4 km per jam. Berikutnya yang D untuk Rina. Rina berjalan 14,4 km dalam 2 jam. Sehingga jaraknya di sini 14,4 dan waktunya atau T 2 jam. Maka V sama dengan 14,4 km per 2 jam. V sama dengan 7,2 km per jam. Baik, di sini yang ditanyakan adalah di antara pejalan kaki berikut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah. Nah, di sini kita cari jawaban V yang paling besar. Di sini 4,8, 4,9, 6,4, dan 7,2. V paling besar adalah V yang D atau Rina. Nah, maka kesimpulannya adalah dari keempat orang tersebut yang merupakan pejalan kaki paling cepat adalah Rina dengan kecepatan 7,2 km per jam. Soal nomor 5. Populasi. Berikut data jumlah penduduk dan luas wilayah 4 kabupaten Tapal Kuda, Jawa Timur tahun 2006. Nah, berikut ini merupakan tabel yang berisikan mengenai populasi jumlah penduduk 4 kabupaten di Jawa Timur tahun 2006. Nah, di sini Rina mengatakan bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang rendah adalah Kabupaten Situbondo karena memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Pertanyaannya, apakah pernyataan yang disampaikan Rina itu benar? Jelaskan. Nah, di sini untuk membuktikan pernyataan Rina itu benar atau salah,
kita harus menghitung satu persatu kepadatan penduduk pada masing-masing kabupaten. Yang pertama, kepadatan penduduk pada Kabupaten Banyuwangi. Di sini 1.575.086 kita bagi dengan luas wilayahnya 5.783 sama dengan 272,4. Selanjutnya, kepadatan penduduk pada Kabupaten Bondowoso 708.683 per 1.560 sama dengan 454,3. Kita lanjut untuk kepadatan penduduk Kabupaten Jember. Di sini 2.298.189 per 2.478 sama dengan 927,4. Yang terakhir Situbondo 641.692 per 1.639 sama dengan 391,5. Nah, di sini kita harus menentukan kepadatan penduduk per kilometer persegi yang paling rendah. Nah, untuk mencari kepadatan penduduk yang paling rendah itu kita cari nilainya yang terkecil. Nah, di sini 272,4, 454,3, 927,4 dan 391,5. Yang paling kecil itu adalah Banyuwangi 272,4. Sehingga kepadatan penduduk per kilometer persegi yang paling rendah itu adalah Banyuwangi. Maka pernyataan Rima ini bernilai salah. Karena di sini Rima berpendapat bahwa kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk per kilometer persegi yang paling rendah adalah Kabupaten Situbondo. Ternyata yang paling rendah adalah Kabupaten Banyuwangi. Maka kesimpulannya untuk nomor 5, pernyataan Rima bernilai salah. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang telah bersedia menonton sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi dalam video ini mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.